Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Eko Purnomo Official. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, jangan lupa like dan subscribe video ini serta share video ini agar video ini bisa berkembang dengan baik, bermanfaat, berguna bagi kita, dan menjadi ladang ibadah bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Di sini saya akan masih membahas tentang seputaran asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis, serta dampak atau sensasi yang terjadi di saat kita terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis. Di video sebelumnya saya sudah membahas sedikit tentang apa-apa sih dampak-dampak atau sensasi yang kita rasakan di saat kita terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis ini, teman-teman. Nah, dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis ini banyak sekali dampak yang kita rasakan dalam kehidupan kita, teman-teman. Contohnya seperti apa? Di video sebelumnya kemarin saya sudah membahas tentang sedikit sensasi yang kita rasakan di saat kita terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis, seperti keliengan, perut kembung, ulu hati sakit, mata buram, terus pikiran yang aneh-aneh. Banyak sekali yang kita rasakan di saat kita terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis ini. Dikarenakan kenapa? Dikarenakan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis ini sinkronnya adalah ke pikiran kita, teman-teman. Kalau kita sudah tahu bahwa kita sudah terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis, maka kita harus memperbaiki asam lambungnya dulu atau anxiety psikomatisnya, yaitu pikiran. Karena asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis ini mereka sinkron, teman-teman. Karena kenapa? Karena dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis ini yang memperlambat tahap penyembuhan serta tahap pemulihan kita. Karena kenapa? Karena di saat kita terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis, pikiran kita banyak memikirkan tentang penyakit-penyakit lain yang ada di dalam tubuh kita. Padahal kenyataannya tidak ada. Karena kenapa? Karena dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis ini. Contohnya seperti apa? Seandainya kita terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis, dampak itu terjadi di dalam tubuh kita. Misalkan contoh terjadi keliengan atau pusing. Hari ini kita terjadi dampaknya keliengan atau pusing. Nah, besok begitupun masih keliengan atau pusing. Nah, pikiran kita, teman-teman, kita berpikir tentang penyakit-penyakit yang lain yang ada di dalam otak atau pikiran kita. Padahal kenyataannya itu disebabkan oleh gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis ini. Begitupun dengan napas terasa sesak atau dada terasa terbakar, panas. Itu pun gangguan dari asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis ini. Jadi pikiran kita berpikir yang aneh-aneh tentang penyakit ini. Penyakit apa ini? Di saat sensasi atau dampak itu datang menghampiri kita. Nah, itu yang memperlambat dan sangat memperlambat proses pemulihan kita dalam menangani gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis ini. Jadi teman-teman, kalau kita sudah tahu, kalau kita sudah mengerti tentang gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis, dan dampak-dampak atau sensasi yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus juga tahu cara menangani dan mengatasi di saat dampak itu datang dalam kehidupan kita. Di video sebelumnya, saya sudah membahas sedikit tentang bagaimana cara mengatasi di saat dampak itu datang di dalam kehidupan kita. Contohnya seperti apa? Seperti perut kembung. Bagaimana cara kita menanganinya? Dengan kita menanganinya dengan mengompres air hangat
atau air panas dengan botol, digeleng-geleng ini, digeleng-geleng. Nah, dari kita sering mengompres air hangat, nanti kita akan berdampak sendawa atau kentut. Nah, itu bisa juga untuk mengatasi atau meringankan gas yang ada di dalam perut kita. Kembung itu disebabkan karena gas yang ada di dalam perut kita, teman-teman. Itu yang juga disebabkan oleh gangguan asam lambung GERD anksiety psikomatis. Begitupun dengan sakit di ulu hati kita, terasa sakit bila ditekan, berjalan sakit, itu juga mengatasi dengan apa? Dengan sering mengkonsumsi minuman air hangat. Perlahan-lahan, teman-teman. Perlahan-lahan. Sering mengkonsumsi minuman air hangat. Itu juga bisa membantu untuk mengatasi atau menurunkan asam lambung itu tidak kembali meningkat. Begitupun dengan kelingan, teman-teman. Kelingan itu bisa juga dengan diakibatkan karena kita kurang tidur, pusing, memikirkan hal-hal yang ada di dalam tubuh kita ini dikarenakan disebabkan karena asam lambung GERD anksiety psikomatis ini. Bagaimana cara menanganinya? Cara menanganinya dengan kita banyak berolahraga, banyak istirahat, terus makan makanan yang bergizi. Itu juga disebabkan karena kurangnya gizi atau vitamin yang ada di dalam tubuh kita. Seandainya teman-teman belum mampu untuk berolahraga atau belum bisa untuk olahraga yang belum olahraga yang sangat keras, nggak usah terlalu ini, teman-teman, santai aja dengan cara olahraga ya seperti kita jalan kaki di depan rumah, olahraga organ-organ tubuh, itu juga bisa membantu untuk mengatasi atau menurunkan asam lambung GERD anksiety psikomatis ini. Karena kenapa? Karena kalau kita berdiam diri, merenungi apa yang terjadi di dalam tubuh kita ini, teman-teman, tahap penyembuhan atau tahap pemulihan yang terjadi di dalam tubuh kita karena gangguan asam lambung GERD anksiety psikomatis ini itu sangat-sangat lambat. Karena kita berpikir tentang penyakit-penyakit lain yang ada di dalam tubuh kita. Karena buktinya tidak ada. Karena buktinya adalah itu disebabkan karena gangguan asam lambung GERD anksiety psikomatis. Begitupun kita sering bermimpi-mimpi di saat kita tidur, bermimpi yang aneh-aneh, teman-teman. Itu juga mempengaruhi gangguan asam lambung GERD anksiety psikomatis. Misalkan kita istirahat tidur, kita bermimpi orang yang sudah meninggal, seperti itu, teman-teman. Nah, itu juga pengaruh dari gangguan asam lambung GERD anksiety psikomatis. Banyak sekali dampak atau sensasi yang terjadi di saat kita terkena gangguan asam lambung GERD anksiety psikomatis ini. Jadi, saran saya bagi teman-teman yang terkena gangguan asam lambung GERD anksiety psikomatis ini, mana yang harus diperbaiki dulu, teman-teman? Asam lambungnya atau GERD anksiety psikomatisnya? Mana duluan yang harus diperbaiki? Kalau asam lambungnya sudah diperbaiki, berarti anksiety psikomatisnya harus kita perbaiki juga. Begitupun sebaliknya, seandainya anksiety psikomatisnya kita perbaiki, berarti asam lambungnya pun kita harus perbaiki. Dengan cara apa? Dengan cara memperbaiki pola makan kita, pola hidup kita yang baik, serta pola pikir kita yang harus positif. Itu saja, teman-teman, yang saya bisa sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.